Lalu bagaimana perkembangan pelayanan para jemaah calon haji di Madinah Arab Saudi? Kita sudah tersambung bersama dengan Kadaker Madinah, ada Pak Amin Handoyo. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Arab Saudi. Iya, Pak Amin, sudah hampir seminggu pelayanan ibadah haji berlangsung di sana. Evaluasinya seperti apa, Pak? Apakah ada keluhan-keluhan yang mungkin disampaikan oleh para jemaah haji? Alhamdulillah, Dakar Madinah telah menyambut jemaah haji sebanyak 11.000 jemaah yang tergabung ke dalam 29 kloter. Rata-rata jemaah sangat nyaman, meskipun kondisi di Arab Saudi cukup terik dibanding dengan Indonesia. Namun alhamdulillah kesehatan mereka baik-baik saja sampai saat ini. Yang sempat masuk KKHI sebanyak 6 orang, dan sekarang mereka sudah kembali bersama dengan jemaah yang lain. Alhamdulillah. Selain cuaca panas, apalagi Pak yang menjadi tantangan para jemaah haji tahun ini? Pada tahun ini adalah haji pertama kali setelah pandemi, sehingga banyak kebijakan yang perlu dikenali oleh jemaah haji. Misalnya terkait dengan prokes, meskipun pandemi sudah dinyatakan tidak ada, namun prokes masih tetap diterapkan dalam beberapa tempat dan beberapa kesempatan. Seperti saat berziarah, jemaah tidak bisa seleluasa tahun sebelum pandemi, atau ketika umroh juga tidak ada hal-hal yang harus dilakukan, seperti harus izin lewat aplikasi dan sebagainya. Artinya kan itu menjadi salah satu atau beberapa perbedaan di haji pada saat sebelum pandemi dan saat ini pada saat masih pandemi. Apakah kemudian para jamaah haji ini kesulitan untuk mengimbangi peraturan-peraturan atau perubahan-perubahan ini, Pak? Alhamdulillah jemaah haji cukup bisa menyesuaikan kondisi yang ada, karena memang kita juga berusaha mengkomunikasikan kepada jemaah, mengatur itu semua lewat struktur yang telah disiapkan sebelumnya. Ada apa, Pak, perbedaan yang paling menonjol? Mungkin ada aplikasi yang harus diunduh, atau mungkin ada aturan-aturan baru mungkin, Pak, di masa pandemi ini? Untuk aplikasi tertentu ada Etamarna yang bisa di-download, kemudian secara personal bisa mengajukan waktu kapan dia mau ke Raudhah ataupun yang lain. Namun demikian kita dari misi haji juga sudah mengajukan permohonan izin untuk melakukan ziarah ataupun melakukan umroh. Jadi ketika nanti jemaah mau ke Makkah dari Madinah Munawwarah, maka sebelum mereka didorong juga kita tentukan kapan mereka akan melaksanakan umroh. Untuk fasilitas Al-Mina sendiri seperti apa, Pak, persiapannya? Karena kan menjadi salah satu kunci penting juga untuk kelancaran ibadah haji di tahun ini. Ya, Al-Mina untuk tahun ini terdapat peningkatan kualitas layanan yang akan disediakan oleh Syarikah Janub Syarqi Asia. Syarikah Janub Asia ini sebagai mutawif atau lembaga yang mentawafkan jamaah haji. Salah satu layanan yang mereka berikan adalah menyediakan tenda, kemudian tempat tidur, dan sarana prasarana yang lain. Selain juga mengatur jadwal terkait dengan pelemparan jumroh dan lain sebagainya. Jadi ada pengaturan-pengaturan seperti apa, Pak, yang mungkin perlu diketahui oleh para jamaah haji yang mungkin akan berbeda di tahun ini karena pandemi, karena kan mereka nanti akan berkumpul semua di Al-Mina nih, seluruh dunia, jamaah seluruh dunia. Kalau Al-Mina memang sudah sejak tahun sebelumnya, karena untuk menghindari desak-desakan, maka sudah ada penjadwalan. Jadi jemaah tidak boleh
pergi ke Jamarat di luar waktu yang telah ditetapkan. Jadi Muassasah Janub Syarqi Asia itu juga mereka telah menetapkan jadwalnya, juga memilih orang-orang yang akan memandu. Jadi ketika mereka pergi ke Jamarat, mereka nanti akan ada pemandu atau mursyid dari Muassasah atau Syarikah Janub Syarqi Asia. Oke. Saat ini kan sudah ada 29 kloter jamaah haji Indonesia yang berada di Madinah ya Pak ya. Untuk kloter pertama kira-kira jadwal untuk ke Mekahnya sudah ada Pak? Kapan? Kloter pertama insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 12 Juni 2022 sore hari insya Allah. Oke. Untuk jadwal kloter terakhir tiba di Madinah kapan? Tanggal 21 Juni 2022 insya Allah. Oke. Pak, evaluasinya Pak untuk ibadah haji tahun ini setelah 2 tahun kita tidak memberangkatkan jamaah haji, apa yang kemudian menjadi perhatian juga evaluasi dari pihak pelaksana di sana? Baik orang atau jemaah yang sedang melaksanakan ibadah haji setelah tertunda sekian lama, tentu mereka sangat rindu. Sebelum mereka berangkat, mereka sangat rindu sekali. Kerinduan itu harus diimbangi dengan kesehatan. Karena kondisi yang ada di Indonesia, di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. Maka kerinduan itu harus juga diimbangi dengan menjaga kesehatan, tidak terlalu membebankan diri untuk mengejar ibadah sunnah, sampai-sampai harus membuat badan lelah, sehingga kewajiban yang utama yaitu haji nantinya bisa terlalaikan. Jadi tujuan utama kita adalah haji. Haji itu di Arafah, maka seluruh tenaga meskipun sekarang ini melaksanakan ibadah sunnah, jangan lupa tujuan utama adalah nantinya wukuf di Arafah atau Arafah Sunnah itu sendiri secara umum. Baik, terima kasih Pak Amin Handoyo selaku Kadaker Madinah sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.